Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPS terpadu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak materi berikut. Globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frase global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk globalisasi. Nah, ada berapa bentuk globalisasi? Kita simak materi selanjutnya. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Nah, globalisasi dalam bidang budaya ini memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap kebudayaan lokal. Nah, coba perhatikan contoh yang ada pada gambar berikut. Nah, siswa yang tamat sekolah, pada saat pengumuman mereka melakukan coret-coret pada seragam mereka. Nah, ini merupakan budaya global. Nah, yang sebelum adanya globalisasi, siswa yang tamat tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Dalam globalisasi budaya, disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil saja, terpaku pada ruang dan waktu, serta biasanya diperagakan, diciptakan ulang secara tatap muka. Namun, budaya lokal sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya lokal akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Namun saat ini, banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokalisasi. Misalnya saja, di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat sebuah kafe yang di dalamnya terdapat motor Vespa dan sepeda ontel. Kafe ini merupakan budaya global, sepeda ontel dan motor Vespa-nya ini merupakan budaya lokal. Jadi ini merupakan contoh perpaduan budaya global dan budaya lokal. Nah, selanjutnya bentuk globalisasi berikutnya yaitu globalisasi bidang komunikasi.
Nah, apa itu komunikasi? Kita akan bahas. Nah, globalisasi bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut terdapat berbagai macam alat media komunikasi beserta dengan perkembangan-perkembangannya. Nah, selanjutnya untuk globalisasi berikutnya yaitu globalisasi bidang ekonomi. Nah, perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Coca-Cola, McD, KFC, dan sebagainya. Semua ini merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi di suatu negara saja, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia telah menjadi satu pasar. Tidak ada lagi batasan-batasan yang menghambat operasi mereka. Nah, selanjutnya, bentuk globalisasi. Globalisasi bidang iptek. Nah, apa itu iptek? Nah, iptek merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Tujuan utama berkembangnya globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut bentuk globalisasi bidang transportasi. Nah, apa itu transportasi? Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam menerapkan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi. Beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang. Di antaranya, satu, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Ketiga, perkembangan di bidang
telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, inilah tadi beberapa bentuk globalisasi. Nah, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita mengenai globalisasi dan bentuk globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.